Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2, jurusan psikologi yang beranggotakan Zulfa Mufidah, Anissa Kusuma Wardani, Ayu Melindatul Hikmah, dan saya sendiri, Naura Nabila Huda. Di sini kami akan membahas mengenai teori perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Lev Vygotsky. Oke, baik. Pertama-tama kita akan melirik mengenai latar belakang tokoh dan juga bagaimana permulaan teori ini dicetuskan. Jadi, Lev Vygotsky ini lahir pada tanggal 17 November tahun 1896 di kota Orsha, Rusia. Ia terkenal dengan sociocultural theory. Vygotsky ini berkuliah di Moscow State of University dan lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Selama di universitas, Vygotsky ini mempelajari linguistik, sosiologi, psikologi, hingga filsafat. Yang kemudian pada tahun 1924, beliau mendaftar di Institut Psikologi Moskow dan kemudian memulai studi resminya di bidang psikologi. Vygotsky ini berhasil menemukan berbagai macam topik. Salah satunya adalah studi psikologi anak mengenai collaborative learning, emosi, persepsi, proses belajar, dan juga perbedaan budaya. Ia percaya bahwa interaksi sosial itu berperan penting dalam proses belajar anak. Saya akan melanjutkan dari presentasi Naura. Karyanya selama masa hidup dalam dunia pendidikan dan suatu Vygotsky masih berada di Moskow telah menulis kira-kira 100 buku dan beberapa artikel, dan juga teori-teorinya karena hidupnya cuma berlangsung selama 38 tahun. Karya Vygotsky yang paling berpengaruh dan terkenal dalam pendidikan adalah Thought and Language pada tahun 1962 dan Mind in Society pada tahun 1978. Di dalam dua buku ini, ia menuliskan pokok pikirannya tentang konsep belajar konstruktivisme, atau sering disebut dengan Social Cognitive Learning Theory. Ada juga buku yang berhubungan tentang pendidikan, yaitu Mental Development of Children and the Process of Learning, itu pada tahun 1935. Dalam bukunya ini, Vygotsky mengatakan bahwa di dalam peristiwa apapun, guru menekankan dan memberikan banyak instruksi untuk mendorong anak berpikir tentang konsep-konsep lebih jauh. Vygotsky meninggal karena penyakit TBC pada tahun 1934. Vygotsky adalah teorisi utama yang sangat menghargai daya-daya developmentalis dan environmentalis di wilayah teori perkembangan kognitif. Tepatnya, seorang pemikir Rusia yang percaya bahwa kita bisa memahami manusia hanya dalam konteks lingkungan sosial historis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfa. Teori perkembangan kognitif yang dicanangkan oleh Lev Vygotsky ini memandang anak-anak sebagai makhluk sosial yang secara aktif mengembangkan cara berpikir mereka melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif anak bergantung pada komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat dan budaya yang hidup di tempat mereka tinggal. Elemen yang pertama yaitu Zone of Proximal Development, disingkat ZPD atau zona perkembangan proksimal. Jika ada tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai sendiri oleh anak, tetapi dapat dipelajari dengan adanya bimbingan dari orang lain yang lebih terampil, itulah yang disebut ZPD. ZPD memiliki batas bawah dan batas atas. Batas bawah yaitu tingkat keterampilan yang bisa dicapai anak secara mandiri, sementara batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan instruktur yang terampil. Vygotsky bahkan menyebut ZPD sebagai sebuah kuncup atau bunga dari perkembangan yang kemudian dikembangkan hingga menjadi buah dari perkembangan, yaitu saat anak mampu menguasai sebuah tugas secara mandiri. Elemen yang kedua yaitu scaffolding atau perancah. Scaffolding berarti mengubah tingkat dukungan. Selama sesi pengajaran, pengajar menyesuaikan bimbingan agar sesuai dengan kinerja anak saat ini. Ketika anak mempelajari hal baru, pengajar dapat menggunakan instruksi langsung. Ketika kompetensi siswa meningkat, pengajar dapat mengurangi bimbingannya. Lalu yang terakhir adalah bahasa dan pemikiran.
Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran awalnya berkembang secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Dia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum akhirnya dapat fokus ke dalam pikiran mereka sendiri. Dalam komunikasi tersebut, bahasa dapat membantu anak menyelesaikan tugas yang sulit untuk diselesaikannya sendiri. Anak-anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka dapat melakukan transisi dari ucapan eksternal ke internal, yaitu ucapan batin yang menjadi pikiran mereka. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh-contoh dari pengaplikasian konsep teori kognitif. Yang pertama ada ZPD. Penerapan dari konsep ini dapat dilihat dari metode atau sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Misalnya saja, sang guru mulai mengajarkan metode lain dalam berhitung, seperti menggunakan sempoa. Sang guru akan mengajarkan anak didiknya untuk menggunakan sempoa sampai mereka mahir menggunakannya. Dengan begitu, mereka pun bisa menyelesaikan sistem hitung dengan lebih cepat atau lebih baik. Yang kedua ada scaffolding. Penerapan dari konsep ini dapat dilihat dari proses pembelajarannya. Misalnya, sang guru akan memberikan pembelajaran tentang penjumlahan dua angka. Maka sang guru akan memberitahukan cara penyelesaian soal tersebut hingga anak didik menjadi paham dan dapat melakukannya secara mandiri. Semakin tinggi tingkat pemahaman anak didik, maka akan semakin rendah intensitas penjelasan yang akan diberikan oleh sang guru. Dan yang terakhir adalah language and thought, atau bahasa dan pemikiran, di mana penerapan dari konsep ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh anak didik. Kerjasama di sini bisa dalam bentuk kelompok ataupun peer tutor atau tutor sebaya. Dengan begitu, anak didik bisa mengasah keterampilan bahasa dan pikirannya serta sosialisasinya kepada sesama atau teman sebaya. Baiklah Ibu Zia dan teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan kami dalam menyampaikan materi ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.